Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Rizky Diana, NIM 218620630 dari kelas PGSD 2A. Saya di sini akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah saya untuk memenuhi mata kuliah manajemen kelas di SD. Saya di sini mengambil judul hambatan guru dan siswa dalam pembelajaran pasca COVID. Untuk bab yang pertama adalah pendahuluan. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang sudah kembali dilaksanakan setelah penerapan pembelajaran daring pada masa pandemi yang sudah berjalan 2 tahun, terdapat beberapa perubahan baik dalam proses belajar mengajar maupun aktivitas lainnya. Pada saat proses pembelajaran, untuk mencapainya sebuah tujuan dalam pembelajaran, pasti siswa sering mengalami hambatan-hambatan belajar. Yang dapat mempengaruhi hambatan pembelajaran adalah lingkungan sekitar ataupun kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Saya di sini mengambil 2 rumusan masalah, yaitu apa saja hambatan guru dan implikasinya dalam pembelajaran pasca COVID. Yang kedua adalah apa saja hambatan siswa dan implikasinya dalam pembelajaran pasca COVID. Untuk yang ketiga adalah metode. Di sini saya menggunakan 5 metode, yaitu jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisa data. Yang pertama adalah jenis penelitian. Pada penelitian ini saya menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini berlangsung di SDN 2 Gunung Sari tahun pelajaran 2021-2022. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata atau tindakan untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi pada subjek penelitian secara menyeluruh untuk mendalami suatu masalah, yaitu hambatan guru dan siswa dalam pembelajaran pasca COVID. Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian kualitatif adalah studi kasus. Yang dimaksud studi kasus adalah bagian dari metode kualitatif yang ingin mendalami suatu permasalahan atau kasus tertentu secara lebih dalam dengan melibatkan pengumpulan beraneka sumber dan informasi. Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dapat membantu peneliti untuk menggali permasalahan yang lebih dalam tentang perorangan, kelompok, program, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah tempat dan waktu penelitian. Waktu dan tempat dilaksanakan penelitian ini adalah pada tanggal 18 Juni 2022. Pada tempat SDN 2 Gunung Sari, Desa Gunung Sari, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan. Alasan serta pertimbangan mengapa memilih lokasi tersebut yang pertama adalah karena narasumber mempunyai permasalahan yang terkait dengan rumusan masalah tentang hambatan guru dan siswa dalam pembelajaran pasca COVID. Yang kedua adalah mudahnya menggali informasi secara terperinci kepada narasumber. Yang ketiga adalah sudah terjalinnya komunikasi dengan baik antara peneliti dengan narasumber. Yang keempat adalah kemudahan dalam mengakses lokasi. Selanjutnya adalah subjek dan objek penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 3 responden wawancara. Yang pertama adalah guru kelas 2 dan guru kelas 6 serta siswa pada kelas 4. Adapun objek penelitian yang dikaji adalah yang pertama, mengidentifikasi adanya hambatan guru dalam pembelajaran pasca COVID. Yang kedua, mengidentifikasi adanya hambatan siswa dalam pembelajaran pasca COVID. Untuk selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dalam bentuk penelitian kualitatif. Yang peneliti gunakan adalah wawancara sebagai pengumpulan data, jenis pertanyaan, dan prosedur melakukan wawancara. Selanjutnya, peneliti menggunakan observasi untuk melihat keadaan yang sebenarnya terjadi dan menggunakan rekaman suara untuk melanjutkan data untuk dianalisis. Adapun sumber data pada penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sekunder. Pada sumber data primer, peneliti mewawancarai 2 guru kelas 2 dan 6 serta siswa kelas 4. Sedangkan pada data sekunder, peneliti melakukan pengamatan pada aktivitas pembelajaran. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan ialah melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Dan untuk metode yang terakhir adalah analisa data. Analisa data kualitatif menggunakan teknik analisis data model Miles dan Berman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang diperoleh saat wawancara. Analisis kualitatif bersifat deskriptif, menggunakan analisis data kualitatif sehingga menjadi paparan data yang mudah dipahami. Selanjutnya adalah pembahasan. Untuk materi yang pertama, saya akan membahas pengertian hambatan belajar. Hambatan belajar merupakan suatu gejala yang dapat dilihat dalam berbagai jenis manifestasi tingkah laku. Gejala hambatan belajar dimanifestasikan secara nyata dalam berbagai bentuk maupun tingkah laku. Pada saat proses belajar untuk mencapainya sebuah tujuan, dalam pembelajaran pasti siswa sering mengalami hambatan-hambatan belajar. Yang dapat mempengaruhi hambatan pembelajaran adalah lingkungan sekitar ataupun kehidupan sehari-hari. Hambatan sendiri memiliki arti yang dapat menyebabkan pelaksanaan suatu kegiatan menjadi terganggu atau tidak berjalan dengan semestinya. Hambatan ini menjadi sebuah rintangan seseorang dalam melakukan kegiatan tertentu. Hambatan terletak pada faktor minat dan kesiapan yang ada pada faktor internal yang mempengaruhi belajar, di mana minat merupakan kecenderungan seseorang yang tetap akan memperhatikan suatu kegiatan. Minat sangat berpengaruh besar terhadap belajar, karena minat dapat menambah keinginan seseorang untuk belajar. Sedangkan kesiapan merupakan suatu kesediaan untuk memberikan respon yang timbul dari dalam diri seseorang. Kesiapan juga perlu diperhatikan dalam belajar, karena jika seseorang siswa memiliki kesiapan untuk belajar, maka hasil dari pembelajaran tersebut akan baik. Yang kedua adalah faktor penyebab hambatan belajar. Faktor penyebab hambatan belajar terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal siswa dan faktor eksternal siswa. Faktor internal siswa terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah faktor fisiologis. Yang dimaksud faktor fisiologis adalah kondisi fisik pada umumnya sangat mempengaruhi terhadap belajar. Karena dengan keadaan anak yang jasmaninya segar akan berbeda dengan anak yang jasmaninya lelah. Yang kedua adalah faktor psikologis. Dari faktor psikologis seperti cacat mental sangat mempengaruhi kemampuan belajar pada siswa, sehingga secara otomatis dapat mengakibatkan ketidakmampuan belajar pada siswa. Yang kedua adalah bakat. Apabila siswa kurang memiliki bakat khusus dalam suatu bidang tertentu, maka akan mempunyai peranan khusus dalam menangani hambatan belajar yang sedang dialami siswa. Yang ketiga adalah minat, kematangan, kesiapan, dan motivasi. Untuk faktor yang kedua adalah faktor eksternal siswa. Faktor keluarga. Faktor keluarga sangat mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam proses pembelajaran siswa. Keadaan yang ada dalam keluarga mempunyai pengaruh besar dalam mencapai prestasi siswa. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Keadaan lingkungan sekitar juga sangat berpengaruh pada siswa, karena dalam kegiatan masyarakat pasti beragam, seperti pergaulan dengan teman, media, dan lingkungan tetangga yang merupakan hal-hal yang dapat mempengaruhi siswa. Sehingga diperlukan lingkungan yang positif dan mendukung perkembangan siswa dengan baik. Hambatan itu juga dapat terjadi secara bersamaan dengan hambatan lainnya. Contohnya, hambatan penginderaan atau tunarungu atau tunanetra, terbelakangan mental, hambatan sosial dan emosi. Sedangkan pengaruh lingkungan, contohnya perbedaan kultur, pengajaran yang tidak cukup atau tidak sesuai. Faktor psikogenik, prinsipnya hambatan yang terjadi bukanlah akibat langsung dari gangguan atau hambatan karena faktor-faktor eksternal tersebut. Kemungkinan terbesar penyebab terjadinya hambatan perkembangan belajar ini adalah karena hambatan perkembangan otak atau sistem syaraf pusat pada masa prenatal, parental, dan selama usia menginjak 1 tahun pertama. Hambatan-hambatan tersebut dapat berupa pendarahan di otak, mengalami sesak nafas pada saat komplikasi kelahiran, sehingga sel-sel otak kekurangan oksigen. Untuk materi selanjutnya adalah jenis-jenis hambatan belajar. Jenis-jenis hambatan belajar ada 3 jenis, yaitu disleksia atau kesulitan belajar,
gangguan disgrafi atau kesulitan belajar menulis, dan yang terakhir adalah diskalkulia atau kesulitan belajar matematika. Yang pertama adalah disleksia kesulitan belajar. Ansori Muhammad mengemukakan bahwa kesulitan membaca atau disleksia adalah gangguan belajar membaca yang ditujukan dengan kemampuan membacanya di bawah kemampuan sesungguhnya yang dimiliki. Adapun gejala dari hambatan belajar ini adalah kemampuan seorang anak yang berada di bawah kemampuan yang seharusnya, dengan kata lain, dapat dipertimbangkan dengan meningkatkan inteligensi, usia, dan pendidikannya. Jika ada permasalahan, pasti ada solusi atau cara untuk mengatasinya. Berikut adalah cara mengatasi disleksia atau kesulitan belajar. Yang pertama adalah dengan teknik bermain tiba-tiba. Yang kedua adalah lomba menamai benda. Yang ketiga bernyanyi, menonton TV, dan yang terakhir adalah permainan drama. Selanjutnya adalah gangguan disgrafia atau kesulitan belajar menulis. Pada kesulitan ini berasal dari kelainan saraf yang menghambat kemampuan menulis yang meliputi hambatan fisik. Contohnya seperti belum bisa memegang pensil atau tulisannya masih belum bisa rapi. Anak dengan gangguan disgrafia mengalami kesulitan dalam mengharmonisasikan ingatan dengan penguatan gerak ototnya secara otomatis saat menulis huruf dan angka. Dan yang terakhir adalah diskalkulia atau kesulitan belajar matematika. Yang dimaksud dengan diskalkulia atau kesulitan belajar matematika adalah mengacu pada gangguan kemampuan anak pada kalkulasi secara matematis. Bentuk kesulitan dan kesulitan kalkulasi anak dapat ditunjukkan pada saat kesulitan dalam memahami proses-proses matematis. Kesulitan ini biasanya ditandai dengan kesulitan belajar dan dalam mengerjakan tugas yang dimana tugas tersebut melibatkan angka atau simbol otomatis. Dan materi yang terakhir adalah identifikasi hambatan anak dalam pembelajaran. Identifikasi atau pengenalan dini pada tumbuh kembang anak merupakan suatu proses yang begitu penting untuk memahami potensi dan kebutuhan mereka. Identifikasi dini pada masa sekolah sangat menentukan tumbuh kembang anak-anak di masa yang akan datang. Apabila pada usia sekolah kita salah dalam memahami perilaku anak, maka perkembangan anak-anak di usia sekolah menjadi terhambat. Pandangan atau perilaku dalam memahami perilaku anak antara lain adalah masa kanak-kanak dianggap sebagai penembus masa kedewasaan, di mana semua kebutuhan anak ditentukan secara sepihak oleh orang dewasa. Dan sifat-sifat moral baik diajarkan, pola berpikir didik dan kekayaan budaya ditanamkan dengan model orang dewasa memahaminya. Selanjutnya adalah anak harus bekerja sebagaimana orang dewasa bekerja. Keturunan internal anak didekatkan dari luar atau atas kehendak orang dewasa. Dengan pandangan serta perilaku yang salah terhadap anak mengakibatkan perkembangan anak diatur orang dewasa. Kebebasan anak yang sesuai dengan dunianya hilang. Kepatuhan dan disiplin anak tercipta karena otoritas orang dewasa, dan anak menjadi objek pendidikan dan pengajaran orang dewasa. Pada prinsipnya, dunia anak itu tidak sama dengan dunia orang dewasa. Anak dan orang dewasa sangat jauh berbeda. Orang dewasa adalah manusia yang mempunyai kemauan dan memiliki kuasa, sedangkan anak kecil adalah manusia yang belum tahu apa-apa dan tanpa daya mempercayakan dirinya dalam perlindungan orang dewasa. Dengan begitu, semakin jelas bahwa kerja anak tidak sama dengan kerja orang dewasa, dan kebutuhan internal tumbuh kembang anak menentukan jenis pekerjaan yang dilakukannya, sedangkan orang dewasa bekerja karena alasan-alasan dari luar. Keterampilan dasar yang sangat penting bagi pendidikan anak sekolah adalah keterampilan visual atau pengamatan, auditif, mendengarkan, komunikasi, lisan, membaca, dan menulis permulaan. Matematika awal, mandiri secara sosial dan emosional, memahami posisi arah, warna, tekstur, dan waktu. Untuk materi selanjutnya adalah hambatan guru dan implikasinya dalam pembelajaran pasca COVID. Terdapat 4 hambatan guru. Yang pertama adalah siswa kurang fokus dalam pembelajaran. Yang kedua, nilai menjadi turun. Yang ketiga, kesulitan siswa menjawab pertanyaan setelah pembelajaran daring. Yang keempat adalah siswa menjadi susah untuk diatur.
Adanya siswa yang kurang fokus atau konsentrasi pada saat pembelajaran karena lamanya pembelajaran daring mengakibatkan siswa menjadi kurang fokus pada saat pembelajaran. Mungkin ada banyak faktor siswa yang mengakibatkan menjadi kurang fokus pada saat pembelajaran. Salah satunya adalah faktor lingkungan kelas yang begitu ramai. Faktor lingkungan sangat berpengaruh pada kegiatan proses pembelajaran, karena jika sekeliling kelas ramai, pasti siswa akan terganggu dan lebih tertarik pada keramaian yang ada di sekelilingnya. Hal tersebut menjadi tantangan besar bagi guru untuk bisa membuat siswa kembali fokus pada pembelajaran. Selain permasalahan tersebut, ada juga permasalahan lainnya, seperti nilai-nilai siswa cenderung turun setelah pembelajaran daring. Pada saat observasi, peneliti mendapatkan beberapa siswa yang nilainya sangat anjlok setelah pembelajaran daring. Karena pada saat pembelajaran daring yang mengerjakan tugas pasti orang tua, sehingga mengakibatkan anak tidak belajar secara mandiri dan disiplin. Mengajar siswa di dalam kelas dengan berbagai karakter sangat membutuhkan kesabaran yang cukup tinggi. Membuat siswa menjadi disiplin atau mandiri merupakan tantangan tersendiri bagi guru. Selain itu, sekarang ini banyak siswa yang susah untuk diatur. Faktornya adalah pembelajaran daring. Karena pada saat pembelajaran daring, mungkin saat belajar anak tidak didampingi oleh orang tua dan menyebabkan anak tersebut melakukan tingkah laku yang seenaknya sendiri. Untuk materi selanjutnya adalah hambatan siswa dan implikasinya dalam pembelajaran pasca COVID. Untuk hambatan yang pertama adalah siswa mengalami tidak bisa menyesuaikan diri pada lingkungan sekolah karena sudah 2 tahun tidak masuk sekolah secara tatap muka. Untuk hambatan yang kedua adalah ketika ada pertanyaan, siswa menjadi kurang aktif dan malas untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Dan yang ketiga adalah kesulitan dalam mencerna pembelajaran sehingga saat pembelajaran siswa tersebut hanya mendengarkan dan tidak bisa mencerna pembelajaran itu dengan baik. Pada keadaan seperti ini, jika terjadi setiap hari, pasti akan menimbulkan kejenuhan dan menjadikan hambatan dalam proses pembelajaran. Tetapi permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara perlahan. Permasalahan tersebut berangsur membaik. Setelah berjalannya waktu kurang lebih 1 tahun, siswa sudah mulai membaik. Dari dulunya yang susah diatur, sekarang sudah mulai bisa diatur. Sebagai guru, kita harus selalu memberikan motivasi dan dukungan yang terbaik untuk kedepannya. Karena motivasi dan dukungan merupakan salah satu faktor yang paling penting agar siswa menjadi semangat untuk belajar kembali. Jika anak merasa jenuh, kita sebagai guru harus bisa membuat kondisi kelas menjadi lebih nyaman kembali. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Hambatan guru dan implikasinya dalam pembelajaran pasca COVID adalah siswa menjadi kurang fokus dan siswa menjadi mudah jenuh pada saat pembelajaran, dan juga terdapat nilai siswa yang turun setelah pembelajaran daring. Kurangnya semangat siswa untuk belajar sehingga menyebabkan anak menjadi tidak mandiri dan kreatif. Yang kedua adalah hambatan siswa dan implikasinya dalam pembelajaran pasca COVID adalah siswa tidak bisa menyesuaikan diri pada saat di sekolah, siswa menjadi malas untuk belajar, menjadi kurang kreatif, dan tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.